Baik, sebelumnya izin konfirmasi, apakah suara saya terdengar jelas dan keras? Ya, Bu. Alhamdulillah sudah Halo, jelas. Ya, baik, sudah aman ya insya Allah suara saya? Tuhan. Baik, kalau begitu izinkan saya membuka agenda pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua berada di sini di dalam ruangan Zoom meeting ya, meskipun kita tatap muka online, namun semoga keberkahan tetap ada di dalamnya. Kita diberi kesehatan, diberikan waktu luang untuk mengikuti agenda pembukaan pada malam hari ini. Tak lupa juga salam dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk teman-teman semua, mohon izin perkenalkan nama saya Anissa Juwan, gitu bisa dipanggil Ukti Juwan, yang akan memandu atau membimbing jalannya pembukaan Akademi Tahsin dan juga Tahfidz Indonesia Rumah Quran Nur Hidayah. Bismillah. Yang terhormat ada Ustazah Tirta Meriska Lubis. Beliau selaku pimpinan dari Rumah Quran Hidayah. Kemudian yang saya hormati gitu Ustadz dan Ustazah yang ada di Rumah Quran Hidayah. Dan yang kami banggakan dan sayangi seluruh santri-santriwati Rumah Quran Hidayah. Alhamdulillah. Dan untuk agenda pada malam hari ini yaitu sudah saya sampaikan ya, yaitu pembukaan Akademi Tahsin dan juga Tahfidz. Yang mana agenda pembukaan ini adalah agenda yang wajib gitu, agenda yang mendebarkan, agenda yang menyenangkan. Yang mana ini menjadi titik awal kakak-kakak semua, yang mana ini menjadi titik pertama ibu-ibu semua gitu untuk menjalani pembelajaran tahsin maupun tahfidz yang ada di Rumah Quran Nur Hidayah gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kakak, kepada ibu yang udah hadir pada malam hari ini. Dan untuk membuka agenda pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya yaitu pembacaan tilawah. Untuk pembacaan tilawah pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ustazah Nadia. Baik, sebelumnya apakah Ustazah Nazia sudah siap? Nah, mudah Ustazah. Baik, Insya Allah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat
yaitu mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Nazia atas pembacaan tilawah pada malam hari ini. Baik, kemudian saya lanjutkan ya, Us, untuk acara yang selanjutnya, yaitu kita ada testimoni, teman-teman. Jadi, pada malam hari ini kita ada testimoni dari salah satu santriwati yang sudah mengikuti pembelajaran di Rumah Quran Nur Hidayah. Mohon izin saya menyapa Kak Dian Herdiani. Apakah sudah hadir? Oke. Nah, Baik, Assalamualaikum Kak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah subhanallah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Domisili di mana Kak Dian? Eh, saya domisili di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Masya Allah, di Kalimantan Tengah. Iya, alhamdulillah sudah ke sini saya 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, Kak Dian ini bisa memberikan apa ya, gimana nih kesan-kesannya selama pembelajaran 1 bulan ya Kak Dian berarti ya masuk. Bulan. Ya, 1 bulan. Tahsin ya, betul ya. 1 bulan selama belajar di Rukun. Gimana rasa perasaannya, kesan-kesannya? Eh, rasanya senang senang ya. Eh, saya pertama kan memang apa namanya sudah lama tahu apa namanya rumah Quran ini, cuman baru kemarin dikasih kesempatan untuk bergabung dan karena sebelum-sebelumnya masih harus mudik, harus mesti ngikutin acara yang lain gitu. Dan di sini tuh ilmunya banyak banget ya. Maksudnya tuh pertama ustazahnya sabar banget ya. Kemarin sama Ustazah Meli ya Meli, sabar oh, Meli. banget, halus banget. Saya jadi belajar halus, saya kan orangnya agak-agak gimana gitu ya, maksudnya jadi agak belajar halus terus apa namanya belajarnya juga menyenangkan tuh, jadi kita ada interaksi dua arah, tidak hanya satu. Nanti Hmm. ada ada apa namanya pertanyaan ataupun nanti kalau ada keluhan. Enaknya tuh nanti kalau ada apa-apa kita malu ya kalau di forum kita bisa chat ustazahnya gitu secara Baik. pribadi. Enaknya seperti itu. Jadi kan kami lebih apa ya maksudnya itu lebih menyentuh hati ke hati gitu. Masya Allah. Interaktifnya hati ke hati ya, Kak. Jadi kan kadang kita malu ya kalau mau bertanya gitu di forum, tahu ini salah apa enggak gitu kan. Tapi kalau untuk eh, Japri ustazahnya tuh kan agak lebih 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 leluasa gitu kan. Jadi ke kitanya tuh nyaman gitu kan. Insya Allah. Senang ya berarti, Alhamdulillah bisa belajar tahsin bersama sama Ustazah Meli. Terus beliau juga menyenangkan. Kalau mengajar pun juga enak. Jadi santri ngerasa nyaman ya, Kak, ya, Iya. sama ini pembelajarannya. Enjoy, Insya Allah. Ada lagi nggak kayak pengalaman yang apa ya, Kak? Pengalaman yang paling mengesankan gitu. Mungkin selama ini saat belajar. Kalau yang paling mengesankan itu, kalau saya tuh orangnya mutungan ya, jadi ketika ditegur itu kalau langsung ditegur maka saya akan down gitu kan. Nah Baik. kemarin kan ada salah apa namanya kesalahan untuk apa namanya Membaca. membaca. Mahfraznya mungkin ya. Ya, Oh, iya. bukan harus tapi lebih ke panjang pendek misalkan gitu. Nah itu kan ditegur secara bukan ditegur, maksudnya dikasih tahunya pelan-pelan gitu. Terus kan jadi saya tidak merasa sakit hati. Oh iya. Saya tidak merasa sakit hati. Jadi itu kadang untuk eh, apa namanya untuk apa ya maksudnya merasa nyamannya tuh di situ untuk belajar. Kan kalau kita nyaman dengan gurunya, nah ketika dia di apa gurunya itu bicara apa gitu kan kita akan menerima dengan lapang dada gitu kan. Hmm.
tidak ada rasa sakit hati ataupun kalau kata orang tuh ngedumel gitu kan. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, Kak. Baik, baik, Masya Allah. Terima kasih ya kepada Kak Dian telah membagikan perasaannya, kemudian membagikan pengalaman-pengalaman saat pembelajaran tasim di Rumah Quran Bunda ya. Semoga Kak Dian diberikan kemudahan kelancaran ya untuk terus tetap belajar Al-Quran bersama-sama, terus berproses, dan semoga istiqomah juga. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Kak Dian. Semoga sehat-sehat ya Kak Dian sekeluarga. Amin. Baik, Mas Baik, Masya Allah kita telah mendengar testimoni dari Kak Dian. Bagaimana sih pembelajaran di rukun gitu? Tak hanya, apa ya, kita nggak hanya belajar, tapi juga ada kedekatan nih antara ustazah dan juga santriwatinya. Kemudian di dalam pembelajaran pun juga menyenangkan, nggak membosankan, dan bahkan merasa nyaman gitu dengan ustazah pengajarnya sendiri. Baik, Masya Allah. Kemudian Ana lanjut ke selanjutnya yaitu sebentar. Nah, akan ada penjelasan-penjelasan untuk teknis ataupun mekanisme selama pembelajaran nanti. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang bingung nih gimana sih nanti teknisnya atau gimana sih sistemnya pembelajaran nanti akan tim rukun jelaskan ya. Jadi nanti misalkan setelah dijelaskan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan tanyakan aja lewat resen maupun kolom komentar. Baik, mohon izin, apakah Ukti Novi sudah siap? Sebentar ya, teman-teman, sambil menunggu. Nanti akan ada penjelasan mekanisme gimana sih untuk teknis belajarnya, kemudian detailnya kapan aja, gitu. Nah, insya Allah untuk pembelajaran kita akan dimulai di tanggal 26 untuk kelas tahfidz. Kemudian di tanggal 27 untuk kelas tahsin. Dan pembelajaran insya Allah nanti dilakukan 4 kali ya, 4 kali di bulan Ramadan sebelum masuk libur. Sebelum masuk libur Ramadan dan Lebaran. Kemudian nanti kita akan kembali lagi untuk pembelajaran di bulan Mei. Tuh. Oh, belum kok. Baik, Ukti Novi. Baik. Silahkan waktu saya persilahkan untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme pembelajaran. Apakah ada kendala? Oh, oh masih di unmute sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agak berisik ya, masa? Iya, tapi insya Allah aman. Iya, agak tadarus di sini. Baik, saya mulai untuk menjelaskan mekanismenya pembelajaran di Quran Hidayah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada santriwati baru yang tergabung di Rumah Quran Hidayah. Baik, Afwan, sepertinya suara dari Ukti Novi ini ya agak ketimpa sama sound di masjid. Jadi mohon izin Ana handle aja karena takutnya nanti em, apa mengganggu atau kurang fokus buat teman-teman semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan kelas Akademi Tahsin Tahfidz Indonesia Rabu 20 Maret 2024. Afwan ya, ini harusnya 20 Maret 2024. Baik, selamat datang kepada kakak-kakak, ibu-ibu semua. Ahlan wa sahlan gitu. Telah menjadi santriwati baru di Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah gitu. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih telah memilih Rumah Quran Nur Hidayah sebagai teman belajar Al-Quran kita bersama. Oke. Oke, sebelumnya kita mau ngadain journey dulu. Kita mau jalan-jalan sebentar nih, taklim journey. Pertama, ini sering dibahas gitu, yang mana urgensi dari niat. Maka kita niatkan ibadah lillahi ta'ala. Kita niatkan belajar Al-Quran itu karena Allah. Belajar Al-Quran di sini, memperbaiki bacaan Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran di sini itu karena Allah SWT. Jadi niatkan dalam hati kita, mari kita kosongkan hati kita, bersihkan hati kita untuk meniatkan kita ibadah ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala gitu, agar apa, agar nanti Allah berikan kemudahan, agar Allah berikan kelancaran, agar Allah memberikan keberkahan-keberkahan dalam setiap kita menjalani pembelajaran di Rumah Quran Nur Hidayah ini. Kemudian mari kita menyiapkan media pembelajaran baik primer maupun sekunder. Meskipun ini kita secara online, meskipun kita hanya bertatap melalui laptop maupun HP, tapi mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Mari kita mempersiapkan diri baik jiwa, baik raga, baik pikiran, dan lain-lainnya tuh benar-benar fokus untuk mengadakan, mengikuti pembelajaran gitu. Mulai dari mungkin handphone, mulai dari laptop maupun catatan gitu. Mari kita cek apakah laptop sudah terisi penuh baterainya, apakah HP-nya pun juga sudah terisi penuh. Mari kita siapkan itu. Pun untuk pasien ya biasanya kan ada mencatat juga. Jadi mari kita siapkan catatan terbaik kita. Mari kita siapkan buku, kertas, maupun bolpen untuk mencatat-catat materi maupun PR-PR atau tugas-tugas yang mandiri yang akan dikerjakan nanti gitu. Seperti mungkin talaki ataupun perbaikan nahkorat atau hukum-hukum bacaan dan lain-lain. Pun kalau yang tahfidz pun juga bisa nih siapkan HP-nya gitu. Kita sudah on time, kita sudah standby untuk menyetorkan hafalan-hafalan kita gitu kepada ustazahnya. Kemudian mungkin kita bisa mencatat kira-kira apa sih yang kurang dari setoran hari ini gitu, keliru di mana, kemudian nahkornya salah di mana, itu sangat penting, baik, sangat penting sekali untuk dicatat gitu. Karena apa? Karena agar nanti kita mengetahui progres atau proses kita setiap pertemuannya. Kemudian dahulukan adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal gitu. Jadi meskipun kita online ya kita tetap berpakaian yang sopan, kita tetap berpakaian yang syar'i gitu. Meskipun off cam atau terkendala jaringan dan lain-lain ya kita tetap memakai jilbab, terus kemudian tetap memakai pakaian-pakaian yang sopan. Karena apa? Karena kita berada di majelis ilmu yang mana majelis ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat-malaikat. Gitu. Jadi mari kita mendahulukan adab kita gitu dengan mempersiapkan diri pakaian yang terbaik, yang sopan, kemudian kita baru belajar ilmunya gitu, kita belajar ilmu tasawuf kemudian mengamalkan ilmu tersebut seperti itu. Kemudian lanjut. Nah,
Yang terakhir, yaitu pererat tali silaturahmi dan juga persaudaraan. Jadi di sini di Rumah Quran Nur Hidayah, kita itu nggak hanya sekedar pengajar dan juga murid. Nggak hanya sekedar ustazah dan juga santriwati, tapi kita di sini semua keluarga. Maka dari itu kami pada malam hari ini menyambut teman-teman semua, menyambut ibu-ibu semua gitu. Kita menyambut keluarga baru, kita menyambut saudara baru gitu untuk masuk dalam keluarga Rumah Quran Nur Hidayah. Jadi nanti antar santriwati ini mungkin kita juga bisa saling kenal gitu. Mungkin untuk yang tahfidz ya, tahfidz kan nanti juga ada murojaah bareng. Nah, nanti kita bisa saling kenalan nih untuk saling beri semangat dan juga motivasi. Pun dari ustazahnya juga nggak hanya sekedar kasih materi aja, tetapi mungkin beliau mungkin share kayak motivasi di grup, kemudian mengingatkan amal yaumi. Amal yaumi ini seperti ibadah-ibadah harian gitu. Misalkan hari ini siapa yang udah salat tahajud, hari ini siapa yang udah baca Quran, yang udah sedekah, yang udah duha dan lain-lain itu akan diingatkan oleh ustazah gitu lewat grup, lewat voting dan lain-lain. Ini untuk apa? Jadi kita nggak hanya belajar, tapi juga kita bisa apa ya, membentuk kebiasaan baru gitu lewat amal yaumi yang di-share ustazah di grup. Dan juga ada mungkin kayak quotes ataupun motivasi-motivasi agar teman-teman tetap istiqomah gitu, tetap istiqomah untuk belajar baca Al-Quran. Nah, untuk kelasnya sendiri ya teman-teman, yang pertama itu ada kelas tahsin. Kelas tahsinnya itu jadwal kita di hari Rabu dan juga Minggu atau Ahad. Jamnya jam 8. Nah, nanti ini jam 8 diusahakan teman-teman udah standby mungkin ada yang kak saya jam 8 baru selesai tarawih nggak apa-apa gitu nggak apa-apa nanti teman-teman bisa menyusul gitu bisa menyusul karena kan jadwal tarawih tiap apa ya tiap kota beda-beda ya gitu jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan ustazahnya gitu tapi untuk pembelajaran tetap kita usahakan laksanakan jam 8 malam sehabis tarawih sampai jam setengah 10. Kemudian untuk medianya ya insya Allah kita memakai Zoom meeting seperti ini ya. Jadi kita memakai Zoom meeting, namun nanti ada breakout room. Karena kan untuk halakohnya ada beberapa ya, nggak hanya halakoh saat ini aja. Jadi nanti kalau masuk Zoom teman-teman bisa pilih titik 3 di atas atau titik 3 di bawah, kemudian pilih breakout room dan klik sesuai dengan nama halakoh masing-masing. Nah, nama halakoh untuk yang tahsin halakoh salamah ya, yang nanti akan diajar, dibimbing oleh Ustazah Mirza. Itu kemudian untuk pertemuannya itu ada 10 pertemuan. Yang pertama pembukaan ini. Kemudian yang kedua sampai ke 9 ya berarti itu adalah halakoh atau pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu ujian. Nah, ujiannya itu sistemnya kita ada tulis dan juga lisan. Untuk ujian tulis itu sesuai dengan materi yang diajarkan setiap bulannya melalui Google Form. Akan dibuka jam sekian sampai jam sekian. Tuh. Lalu, Kak, gimana misalkan kita tidak bisa pada jam tersebut, maka nanti akan ada ujian susulan pun sama dengan lisan itu juga ditentukan jam sekian sampai jam sekian nanti akan ditelepon by WhatsApp oleh ustazahnya. Nah, untuk penilaiannya nanti meliputi kehadiran kakak-kakak semua, terus aktif atau enggak, dan keikutsertaan dalam ujian. Nanti akan mendapatkan sertifikat, ya. Akan mendapatkan sertifikat itu sebagai tanda telah melaksanakan pembelajaran tahsin di rukun bulan pertama. Kemudian lanjut, jadi yang tahfidz. Nah, untuk yang kelas tahfidz, ini hari Selasa dan Kamis. Nah, untuk metodenya agak beda ya teman-teman semua. Untuk metodenya ini lewat video call WhatsApp. Jadi nanti setiap Selasa kan setoran. Jadi hari Seninnya Ustazah akan nge-share nih jadwal setoran untuk hari Selasa gitu. Misalkan ada jam pagi, ada jam siang, ada jam sore, ada jam malam. Nah, teman-teman nanti bisa milih aku luangnya di jam berapa untuk setoran. Nah, teman-teman bisa tulis di grup jam berapa. Nah, nanti eh, misalkan sudah waktu setorannya, teman-teman bisa bergabung di WhatsApp video call karena nanti akan ada link menuju WhatsApp video call-nya. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ. Lalu untuk setorannya, berapa Kak? Setorannya minimal 1 ayat dan maksimal 1 halaman. Nah, untuk yang teman-teman baru menghafal bisa mulai dari juz 30 gitu.
Kemudian setelah menghafal biasanya itu kayak kita absensi sendiri di grup, jadi dikasih bunga gitu. Misalkan nih habis setoran, terus kemudian kita absensi di grup dengan mengasih bunga di samping nama kita gitu. Nah kemudian Selasa dan Kamis setoran, Senin Rabu Ziyadah. Nah, Jumatnya itu murojaah sama partner. Jadi nanti Ustazah akan memberikan misalkan Kak A, Kak B itu sebagai pasangan murojaah. Jadi nanti Kak A dan Kak B janjian di hari Jumat untuk setoran. Kira-kira kita mau setoran jam berapa nih? Kita mau murojaah jam berapa nih? Gitu. Jadi setelah apa ya? Setelah Selasa dan Kamis setoran sama Ustazah, Jumatnya ini murojaah bersama partner. Jadi antar santri saling bermurojaah bersama-sama gitu. Dan untuk total pertemuannya 10 ya sama. Yang pertama pembukaan, yang kedua sampai ke 8 itu nanti setoran, kemudian yang ke-9 itu tahfidz jama'i. Nah, untuk tahfidz jama'i ini berbeda ya. Tahfidz jama'i itu nanti seluruh santriwati yang halakoh tahfidz akan masuk ke ruang Zoom, kemudian akan ada kajian sebentar gitu, kajian sebentar dan juga review hafalan untuk persiapan ujian. Jadi tahfidz jama'inya ini lewat Zoom ya, bukan lewat jasa video call. Kemudian untuk ujiannya pun juga sama, yaitu nanti lewat Zoom meeting. Nah, itu seperti hmm, sambung ayat. Nah, teman-teman tahu kan kayak ala-ala Hafid Cilik di RTI, ya, itu kan ada sambung ayat. Jadi nanti ustazahnya akan ngasih soal, mungkin ada beberapa soal, kemudian teman-teman melanjutkan ayat selanjutnya. Nah, itu yang nanti untuk sistem mekanisme di ujian tahfidz. Kita lanjut. Ya, ini tahfidz jama'i tadi, ujian tahfidz. Nah, untuk penilaiannya itu ada kehadiran, keaktifan, dan keikutsertaan dalam ujian. Dan sama untuk tahfidz nanti kita juga mendapatkan sertifikat gitu setelah menyelesaikan hafalan surat ini sampai surat ini. Nah, lalu untuk santriwati yang sudah berhasil menghafalkan minimal satu juz nanti bisa tasmi gitu. Gak usah aja untuk pertemuannya kan hanya 8 ya gitu. Misalkan dari 8 belum mencapai satu juz gimana gitu. Teman-teman bisa memperpanjang. Teman-teman bisa memperpanjang untuk bulan selanjutnya hingga mencapai satu juz nanti bisa tasmi kan. Tuh. Terus jadwal ini akademik kita. Untuk jadwal akademik kita hari ini ya tanggal 20 Maret itu pembukaan. Kemudian mulai kelas yang tahfidz tanggal 26 hari Selasa. Jadi hari Selasa udah mulai setoran ya buat teman-teman tahfidz. Dan tanggal 27 hari Rabu itu nanti mulai pembelajaran kelas tahfidz yang pertama. Jadi silakan dipersiapkan. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 16 April kita libur Ramadan dan Syawal atau Lebaran gitu. Dan mulai lagi pembelajaran di tanggal 17 hingga tanggal 18 gitu. Kemudian untuk di bulan Mei awal nanti kita melaksanakan ujian dan tanggal 7 Mei kita akan rapotan. Rapotan itu nanti akan dikirimkan sertifikat hasil pembelajaran gitu melalui ustazahnya halaqah masing-masing. Dan tanggal 10 kita akan mulai lagi kelas halaqah untuk bulan kedua dan bulan seterusnya. Tuh. Baik, ini ada daftar santriwati halaqah Tahsin satu ya. Jadi buat teman-teman untuk halakoh namanya Salamah. Diingat-ingat ya. Jadi nanti kalau masuk Zoom, terus masuk ke breakout room, pilih halakoh Salamah Ustazah Mirza. Mungkin nanti kalau ada Ustazah Mirza di sini bisa kenalan bentar ya. Baik, jadi nanti ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kita ada 15 dari teman-teman halakoh Salamah. Kemudian untuk yang tahfidz, slide selanjutnya. Baik, untuk yang tahfidz teman-teman ikut halakoh tahfidz nanti di halakoh Safiyah yang akan diampu oleh Ustazah Aisyah. Baik, lanjut. Masya Allah, baik. Barakallahu lana ma'an najafi ta'alumina. Gitu. Semangat buat teman-teman semua, karena menjadi ahli Al-Quran itu membutuhkan pembuktian, membutuhkan perjuangan yang harus diusahakan. Gitu. Semoga nanti Allah berikan kelancaran, kemudahan untuk kita semua belajar membaca Al-Quran di sini. Baik, sebelumnya
Apakah ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman semua terkait dengan mekanisme teknis sistem di pembelajaran tahsin maupun tahfidz? Bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Hmm, ada chat. Bentar. Mohon maaf bisa ditampilkan kelompoknya ini kelompok tahfidznya. Mungkin bagi teman-teman yang namanya belum tercantum nanti bisa konfirmasi ya. Konfirmasi ke admin gitu. Bisa konfirmasi ke admin nanti akan kita masukkan. Kayak untuk grup Halako Safit, insya Allah besok kita masukkan ke grup ya, Halako Safit ya. Kalau untuk Salamah, udah masuk semua. Kemudian Kak nanti minta tolong dikirimkan. Iya, insya Allah nanti akan kami kirimkan mekanisme, kemudian kalender akademiknya di grup juga. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau yang tarawihnya pulang jam setengah 9 itu nanti, oh baik, insya Allah, misalkan teman-teman tadi ya, baru selesai tarawih setengah 9 kan bisa menyusul. Insya Allah nanti akan diusahakan ada rekamannya sama ustazahnya. Gitu, insya Allah. Baik. Baik, ada lagi dari teman-teman semua yang ditanyakan? Misalkan teman-teman ingin bertanya materi lewat ustazah juga boleh ya, gitu. Seperti yang disampaikan Kak Dian tadi ya, bahwa kalau misalkan malu bisa bertanya privat chat melalui ustazahnya gitu. Itu nggak apa-apa. Baik, apakah ada ingin bertanya lagi terkait teknis sistem mekanismenya? Baik, jika nanti ada bisa disampaikan di grup ya, jangan malu-malu ya teman-teman. Misalkan ada apa nggak apa-apa, chat di grup aja gitu. Jangan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Karena nanti habis ini kita akan, oh mungkin besok ya, biar nggak malam. Mungkin besok-besok itu akan ada perkenalan antar santriwati dan juga perkenalan ustazahnya sebelum mulai pembelajaran. Baik untuk menyicil, mungkin ini bisa di stop share Utinovi. Baik, Ana sampaikan terima kasih kepada Utinovi karena telah membantu apa share screen. Utinovi ini bagian MQ sih ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada kesulitan dalam pembelajaran dan lain-lain bisa menghubungi Utinovi gitu. Selaku bagian MQC. Baik, Oke. untuk selanjutnya mungkin Ana ingin memperkenalkan gitu Ustazah yang akan Nganu durenmu. di halaman Salamah. Ustazah Mirza. Ya, untuk halako Salamah atau halako Tahfidz nanti akan dibersamai oleh Ustazah Mirza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Un? Alhamdulillah sehat, ini tadi baru banget nyampe rumah. Masya Allah, dari mana Ustazah? Tadi kebetulan dari Malang habis penelitian. Masya Allah. Jadi baru sampai rumah, alhamdulillah bisa gabung di Zoom. Ya, alhamdulillah. Perjuangan Ustazah sangat Masya Allah ya teman-teman. Baru sampai rumah, jadi baru sampai rumah langsung mengusahakan bertemu teman-teman semua di sini untuk menyapa secara live. Secara live teman-teman semua di sini. Baik Ustazah, mungkin boleh nih Ustazah perkenalan, kemudian ngasih cuap-cuap gitu, cuap-cuap sedikit motivasi gitu sebagai apa ya? Brainstorming sebentar lah sebagai pembuka ya, sebagai pembuka agar teman-teman semangat nanti untuk belajar tahsin ya, tahsin minggu depan. Silakan Ustazah. Ya, baik, terima kasih Majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini nama saya Mirza Imama Putri Zuani, bisa dipanggil Mirza. Apanya jika muka saya masih
ini banget, soalnya baru nggak sampai rumah, jadi cuman mandi terus siap-siap sholat langsung gabung di Zoom. Saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk santri-santri yang bergabung, baik santri tahsin maupun tahfidz. Di sini kebetulan saya yang membersamai di tahsin di Halaqah Salamah ya, Ukhti Juan ya, oke Halaqah Salamah. Nanti dengan saya, insya Allah, semoga ini ya santri-santrinya nyaman untuk belajar bersama saya. Ini sepertinya tadi saya cek ada namanya Nabila Pelangi, ini Tahsin Salamah juga ya. Kebetulan Ya, lagi. Kak. Oke, Alhamdulillah. Nanti insya Allah sama saya. Jadi semoga semuanya sehat terus, bisa mengikuti kelas selama 8 pertemuan. Dan juga menanggapi dari Ukti Elsa tadi, insya Allah untuk setiap pertemuan nanti akan saya rekam dan saya kirimkan beserta materinya juga. Jadi nanti bisa dipelajari dan jika ada yang belum paham bisa langsung chat ke saya pribadi. Itu nggak apa-apa. Oke, untuk semuanya semangat. Semoga sampai di pertemuan terakhir tetap diberi kesemangatan dan bisa mengikuti kelas secara maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Mirza. Insya Allah teman-teman semua nanti akan dibersamai oleh beliau ya. Terima kasih, Baik, saya Ustaz. lanjut. Ya, baik terima kasih. Baik, Ana lanjutkan selanjutnya nih. Akan ada motivasi, akan ada apa ya sedikit sambutan penyemangat dari Ustazah Tirta Meriska. Jadi, baik, beliau adalah pimpinan Rumah Quran Nur Hidayah. Baik, sebelumnya konfirmasi Ustazah. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum Ustazah Tirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Sehat Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Di sana kelihatan ya saya? Kelihatan, kelihatan Ustazah. Kelihatan jelas Insya Allah. Baik Ustazah nih, silahkan memberikan apa ya, Ustazah, sedikit motivasi, semangat gitu. Selagi apa ya, juga menyapa teman-teman semua sebagai keluarga baru di Rumah Quran Hidayah. Ya, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustazah Tirta. Baik, terima kasih Uhti Juan dan seluruh pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen dengar nih jawaban semua teman-teman salamnya ya. Untuk kali perdana kita ketemu ya, teman-teman para santriwati baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Satu kali lagi ya, belum serentak, baru 50%. Ya, kita upayakan 100% menjawab doa salam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami cintai seluruh pengajar di Rumah Quran Nur Hidayah dan juga pengurus Rumah Quran Nur Hidayah baik online maupun offline. Yang kami banggakan dan selalu kami doakan adalah para santriwati Rumah Quran Nur Hidayah, baik online maupun offline. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya pada malam hari ini secara online ini. Dan saya ini ada beberapa nama yang baru bagi saya, beberapa ada banyak santriwati rukun, beberapa ada santriwati baru. Mungkin karena ini pertemuan perdana kita, bagi yang bisa on cam, silakan on cam. Yang bagi belum bisa ya nggak apa-apa. Ya, Masya Allah, Uti Risa, Bu Yulinar, Uti Nabila dari awal ya.
Ya Allah. Ada lagi Uhti Muli, Uhti Tati. Ada lagi, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman semuanya sudah taraweh pada malam ini. Sudah, Udah. Sudah, ya, Ustazah. Alhamdulillah. Sudah tilawah malam hari ini? Belum. Oh, belum. Belum sempat ya. Kalau hari ini sudah tilawah. Alhamdulillah. Sudah, Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini ada yang makan lagi? OTW. OTW. Iya, biasanya dicicil separuh-separuh sebelum taraweh, terus setelah taraweh. Gitu. Ya, biar tarawehnya nggak ngantuk nanti kebanyakan makan. Ya, teman-teman semuanya. Em, jadi silahkan teman-teman pada malam hari ini kita santai karena kita em, perdana bertemu juga di pembukaan ini. Bagi yang pengen nyiapin cemilan, silakan. Nyiapin minuman, silakan. Mau bagi-bagi ya nggak apa-apa gitu ya. Gimana bagi-bagi online? Ya, ya Alhamdulillah teman-teman semuanya. Seluruh santriwati baru di Rumah Quran Nur Hidayah, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di Rumah Quran Nur Hidayah bagi teman-teman yang baru join di Rumah Quran Nur Hidayah dan juga para santriwati yang sudah lama juga di rukun ya. Rukun itu apa gitu ya kalau ditanya orang ya. Ngaji di mana? Ngaji di rukun. Rukun itu apa gitu. Rumah Quran Nur Hidayah ya. Jadi nanti supaya teman-teman tahu kalau ada share-sharean di grup rukun 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 itu apa gitu ya. Karena pernah ada orang yang ditanya ya, eh, apa yang Anda ketahui tentang rukun gitu. Terus beliau menjawab rukun Islam atau rukun iman gitu. Loh, jadi karena teman-teman di sini para santriwatinya rukun, jadi supaya paham, rukun itu Rumah Quran Nur Hidayah dan berdiri baru 3,5 tahun, mau 4 tahun, dan alhamdulillah semua bermula dari pandemi. Ya, jadi kalau memang bagi beberapa orang pandemi adalah musibah, pandemi adalah hal yang menyedihkan saat dulu. Saya juga merasakan sedih ya, dulu kena sakit, keluarga juga kena sakit, kemudian aktivitas berhenti, terus kemudian saat itu saya melihat bahwa teman-teman saya dan juga banyak orang-orang yang kegiatannya di masjid, kegiatannya di TPQ, semuanya social distancing. Nggak boleh tuh kita berjumpa gitu ya. Termasuk dalam urusan belajar Al-Quran. Jadi para guru-guru ngaji semuanya dirumahkan. Kemudian orang-orang yang social distancing di rumah pun tidak mengaji. Jadi ngajinya saat kapan? Saat ketemu gurunya di TPQ ataupun di masjid. Kemudian social distancing ngajinya gimana? Nggak ngaji. Dan itu saat terjadi di ketika pandemi itu, teman-teman semuanya. Kemudian saya berpikir, ya Allah, bukankah mengaji ini adalah hal yang harus kita lakukan sampai kita akhir hayat kita? Apakah karena pandemi mengaji jadi berhenti? Dan minta petunjuk dari Allah. Alhamdulillah pada saat itu diberikan petunjuk oleh Allah untuk membuat ngaji online. Jadi ngajinya via WhatsApp dulu teman-teman semuanya. Kemudian kita video call dengan para bunda-bunda UTI semuanya, para ustazahnya. Semuanya belajarnya via online. Akhirnya teman-teman yang sebelumnya dirumahkan karena tidak bisa mengaji, di rumah pun tetap bisa mengaji. Ya, Alhamdulillah. Dan itu teman-teman semuanya itu menjadi motivasi kita bahwa Alhamdulillah Allah izinkan kita melalui pandemi pada tahun 2019-20 lalu. Berarti Allah berikan kita kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba, khalifah di muka bumi ini. Banyak tugas yang perlu kita kerjakan. Salah satunya adalah menyelami makna Al-Quran. Ya, karena di Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup kita, teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa menjalankan hidup kalau kita tidak tahu pedomannya, bahkan tidak bisa bacanya. Bagaimana kita bisa mempelajarinya? Nah,
Maka itu sebelum kita mempelajari Al-Quran isinya apa, kita sambil belajar bacanya gimana. Gitu teman-teman semuanya. Karena setiap hurufnya itu ada pahalanya ketika dibaca. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Semua dikali lipatkan. Maka teman-teman yang punya target baca Al-Quran dilaksanakan dengan kekeh. Kekeh itu apa? Gigih. Gigih ya. Kalau satu hari 5 juz, misalnya. Satu hari 5 juz dibagi, teman-teman satu juz itu bisa berapa lamanya waktu. Kadang ada orang yang satu juz itu 2 jam, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, ada yang cepat sekali. Jadi ya, teman-teman cek dulu. Ya, coba cek dalam waktu satu juz tanpa melakukan apa-apa ya. Lain-lain misalnya em, kita habis baca 3 lembar, kemudian kita main, nonton TV, kita apa. Jangan disambil dulu, dicoba dulu satu juz ini teman-teman berapa waktunya. Kalau teman-teman sudah tahu, oh ternyata waktu saya adalah 1 jam setengah. Nah, 1 jam setengah itulah menjadi indikator teman-teman mau bacanya kapan aja sehingga satu hari itu bisa sesuai targetnya gitu ya. Misalnya ada yang 1 jam 1 juz ya. Nah, berarti dibagi dalam satu hari kalau mau 5 juz bacanya berarti sebelum katakanlah sebelum sahur 1 juz, ba'da subuh 1 juz, ba'da zuhur 1 juz, ba'da asar 1 juz, ba'da maghrib 1 juz sehingga bisa 5 juz gitu teman-teman semuanya. Nah, jadi kita udah tahu ya, kita bisa baca Al-Qur'annya berapa jam dalam satu juz, kemudian kita atur waktunya. Boleh tahu nih teman-teman, teman-teman udah cek belum? Baca satu juznya berapa lama waktunya? Boleh nih di-share di kolom chat. Nah, supaya ustazah-ustazahnya bisa membersamai teman-teman. Oh, berarti kalau yang 2 juz nanti kita gimana membersamainya? Bagi yang 30 menit, gimana membersamainya? Insya Allah, ulti Elsa 1 jam. Insya Allah. Ada lagi, siapa yang udah ngecek? 1 juz 1 jam. Ya, Insya Allah. Ada lagi? 45 menit, ulti Sylvia. Masya Allah. Ada lagi? Ya, bagi yang belum tahu, oh, nah ini bagi yang belum tahu Uti Nabila, nanti dicek ya Uti Nabila. Jadi bisa mulai malam ini kalau nanti misalnya nggak lelah ya. Atau besok dicek, dipakai timer. Timer kita dalam satu jus itu berapa lamanya. Kemudian kita jadi tahu deh. Ya, dikasih waktu kita bisa capai targetnya gitu teman-teman semuanya. Hmm, 1 juz 1 jam. Terus baik. Nah, teman-teman semuanya ada sebuah cerita. Di sini ada santriwati baru ya. Sebelum saya cerita, pengen tahu nih lokasinya teman-teman ada di mana aja. Walaupun saya udah tahu ya lewat pendaftarannya ya. Tapi teman-teman rumahnya di mana nih? Ada Uti Dian tadi rumahnya di mana Uti Dian? Kalimantan Tengah, Ustazah. Masya Allah Kalimantan Tengah. Ya Allah, semoga kita bisa semuanya ke Kalimantan ya, jalan-jalan keliling dunia ya. Ya, Itu, monggo Ustazah, ditunggu. iya, Masya Allah. Iya, santriwatinya Rukun ada di mana-mana, bahkan di luar negeri ya. Jadi ketika kita mau kemana, tinggal share di grup gitu ya. Uti ada yang rumahnya di sini nggak? Oh, saya Ustazah gitu. Oh, ya main ya ke sana gitu. Jadi menjadi ladang silaturahim, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu. Kemudian Uti Risa tadi di Jogja ya, Uti Risa di Jogja. Masya Allah, dulu saya pernah tinggal lama di Jogja. Mhm. Terus Uti Muli, Luwu Timur, belum pernah. Sana Sulawesi, Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan, Insya Allah, Bangka Belitung, Bengkulu. Insya Allah. Semoga kita bisa jalan-jalan ke seluruh dunia ya, utamanya di rumahnya Allah ya, di Mekah, Madinah, gitu ya. Menjelajahi peradaban Islam, karena berkeliling, bertebaran di muka bumi ini perintahnya Allah, teman-teman. Bukan hanya diniatkan sebagai keinginan pribadi ya,
Jadi kita minta ke Allah tuh doanya, ya Allah izinkanlah hamba untuk bisa menjalankan perintah Engkau berkeliling, bertebaran di seluruh muka bumi ini. Jadi doanya bukan, ya Allah semoga saya bisa keliling dunia supaya foto-foto saya banyak, supaya saya bisa saling share terus, saya ada di sini, saya ada di sana gitu ya. Jangan teman-teman, doanya tetap diniatkan untuk ibadah, menjalankan perintahnya Allah. Ya, jadi itu adalah reasons why, alasan kenapanya gitu. Yang kuat alasannya. Alasannya ya karena Allah, bukan yang lainnya. Nah, ada sebuah cerita teman-teman semuanya bahwa em, rukun ini kalau teman-teman tahu kan dibersamai teman-teman yang di belakang layar maupun di depan layar ini anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ada Uti Juan, Uti Novi, Ustazah Wafa, Ustazah Mirza, semuanya anak-anak muda ya, teman-teman semuanya. Ini bukan langsung tiba-tiba ya, teman-teman. Bahwa ada sebuah cerita ketika saya itu mondok. Cerita ini adalah untuk pengingat saya, karena terakhir saya ceritakan itu sekitar 3 bulan yang lalu. Bulan ini saya belum cerita ini, karena cerita ini untuk pengingat saya untuk terus bertahan dan terus maju. Ya, jadi ketika saya masuk ke pondok pesantren, Tahfidz, saya menjadi junior di sana. Kemudian saya punya sahabat, nama beliau adalah Mbak Mbak Azizah. Bismillah ya, Mbak Azizah. Kemudian kami setiap hari selalu bersama ya. Beliau termasuk senior saya ya di pesantren. Em, Beliau menemani saya untuk ngaji, kemudian memenuhi target hafalan. Jadi menemani saya, kita bareng-bareng pagi, siang, sore, malam. Mungkin ketika di pagi, siang, sore ada teman-teman yang lainnya ya. Tapi kalau di malam hari kita cuma berdua, berdua aja karena memang teman-teman udah tidur. Sedangkan saya tuh nggak bisa tidur kalau belum mencapai target gitu ya. Belum lega gitu ya Allah. Sayang banget tidur tuh kalau belum belum sesuai dengan target gitu. Nah, akhirnya saya sering begadang saat itu. Kemudian yang nemenin Mbak Aziza, kita berdua terus entah saya pas ngaji Mbak Aziza lagi nulis-nulis atau saya lagi nggak apa-apa, terus Mbak Aziza lagi ngaji dan lain sebagainya. Intinya setiap malam, setiap hari seperti itu, kita selalu berdua terus. Hingga pada suatu hari Mbak Aziza sakit, kemudian dijemput oleh orang tuanya dan dijemput untuk pulang ya, diobati. Kemudian beberapa hari kemudian ustazah kami di pondok memanggil kami semuanya. Santriwati semuanya yang menjalankan pekerjaan apapun, baik piket, masak, mandi, semuanya dan lain sebagainya, semuanya berkumpul di ruangan tengah. Ya, semua berkumpul di ruangan tengah, tidak boleh ada yang mengerjakan pekerjaan apapun, semuanya berkumpul di ruangan tengah. Saya saat itu lagi bersih-bersih. Ya, saya tinggal pekerjaan saya. Kemudian kami di tengah dan ustazah dalam keadaan ngos-ngosan. Kemudian ustazah menyampaikan bahwa Mbak Azizah meninggal dunia. Semua seluruh para santriwati di pesantren tersebut menangis, histeris, menangis semuanya, kecuali satu orang yang tidak menangis. Siapa? Saya. Saya tidak menangis. Karena tidak percaya gitu. Saya nggak percaya. Mbak Azizah meninggal dunia. Bukannya kemarin saya masih sama beliau bermain malam-malam. Bukankah saya masih murojaah dengan beliau malam-malam. Bukankah pagi-pagi kita masih saling untuk mengaji bersama. Hari ini Mbak Azizah meninggal. Saya masih belum menangis. Semuanya menangis gitu. Di perjalanan kami takziah di mobil semuanya nangis. Saya belum keluar air mata karena tidak percaya. Sampai akhirnya kita di rumah duka dan saat itu ustazah kami membuka kain penutup jenazah dan saat itu saya melihat di depan mata kepala saya sendiri, ya Allah, benar Mbak Azizah dalam keadaan sudah di kain kafan.
Ya Allah, saya saat itu barulah bisa menangis teman-teman karena baru percaya. Kemudian akhirnya kita sholat jenazah. Saya nggak puasa ya teman-teman saat sholat jenazah itu sampai akhirnya selesai sholat jenazah kami berdialog dengan Ibunda Mbak Azizah dan Ibunda Mbak Azizah menyampaikan bahwa Mbak Azizah meninggal dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Teman-teman semuanya, pecahlah tangis saya. Ya Allah, saya menangis sejadi-jadinya saat itu karena teringat ketika saya masuk perdana, masuk ke pesantren tersebut, kemudian saya bertemu dengan Mbak Azizah, sampai di akhir pertemuan Mbak Azizah selalu bertanya kepada saya, Mbak Tirta, nanti setelah lulus dari pesantren saya mau kemana ya? Saya jawab, ya bisa nyantri lagi Mbak, gitu. Terus besoknya tanya lagi, setiap hari teman-teman tanya, nggak kenal waktu tanyanya. Mbak, habis dari pesantren saya kemana ya? Oh, bisa jadi ustazah, Mbak. Oh, bisa ngajar di sekolah, Mbak. Bisa gini, Mbak, dan lain sebagainya. Saya selalu sampaikan gitu, bahkan sampai saya tuh lelah sendiri jawabnya, karena pertanyaannya sama gitu. Beliau menyampaikan bahwa saya nggak pernah kegiatan umum. Hidup saya di pesantren terus, Mbak. Jadi saya merasa minder gimana nanti saya menjalani kehidupan di luar pesantren. Saya mau kemana ya, Mbak, setelah saya pesantren? Saya jawab berulang-ulang juga. Kalau nggak nyantri lagi, ya jadi ustazah, ya jadi guru, ya jadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Bisa apapun. Sampai akhirnya ketika itu berada di rumah duka, saya teringat gitu ya. Ya Allah, pertanyaan Mbak Azizah dari awal kami bertemu sampai Allah takdirkan terakhir kami bertemu di dunia, Mbak, saya setelah dari pesantren saya mau kemana ya? Dan ternyata yang menjawab Allah sendiri gitu ya. Allah sendiri yang menjawab bahwa ya engkau kembali kepadaku. Seperti itu. Allah menjawab ya. Dan meninggal dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Dari sana saya semakin yakin teman-teman bahwa kita akan meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Kita akan meninggal dunia sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Maka banyak kejadian meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan tilawah Quran, meninggal dalam keadaan murojaah hafalan, meninggal dalam keadaan berdakwah, dan lain sebagainya. Kita tentunya ingin bisa menjemput kematian terindah, gitu teman-teman. Tapi tidak sedikit juga Allah mengizinkan orang-orang meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah, ya. Dalam keadaan yang kurang baik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ada yang dalam keadaan em, berdusta, ada yang meninggal dalam keadaan bermaksiat dan lain sebagainya. Maka untuk bisa mempersiapkan kematian terindah adalah dengan menjadikan hidup kita dengan kegiatan yang terindah pula. Apa kegiatan yang terindah di dunia ini? Beribadah, ya, beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak ada kita kegiatan apapun di dunia ini diciptakan Allah, kita ada di dunia ini lahir ya beribadah. Ya, cuman bingkainya dalam kegiatan apapun, belajar, kemudian bekerja, kemudian berkarya, mengaji, kemudian bersilaturahim, bersedekah, dan lain sebagainya. Maka orang yang merugi itu apa? Orang yang merugi adalah orang yang memanfaatkan waktunya tapi tidak diniatkan untuk beribadah. Sehingga dapatnya apa? Dapatnya lelah, bukan nilah. Ya, dapatnya lelah, bukan nilah. Maka ketika kita mau tidur di malam hari ya, kita pasti merasakan lelah ya di malam hari.
untuk mau tidur ya, kita perlu untuk merenung. Ya Allah, lelahku lillah nggak ya? Lelahku benar-benar karena ibadah atau karena memang rutinitas ya, ya Allah. Tuh. Maka mengatur niat itu bukan perkara tentang di awal pekerjaan. Mengatur niat itu selamanya, seterusnya. Membersihkan hati itu bukan di awal kegiatan, tapi dibersihkan seterusnya. Seperti kita di rumah. Rumah setiap hari kita sapu, kita bersihkan, walaupun memang nggak ada tamu, walaupun nggak ada kegiatan apa-apa, tetap kita bersihkan. Karena akan ada kotor lagi. Tidak usah jauh-jauh rumah, kita mandi. Kita nggak ada aktivitas apapun, katakanlah kita tetap mandi. Karena berpeluang untuk kotor. Sama juga hati. Hati berpeluang untuk kotor. Kotor dari mana? Dari bisikan syaiton. Pertama dari bisikan syaiton. Karena memang tugasnya. Syaiton bertugas untuk mengelabuhi anak cucu Nabi Adam supaya menemani di neraka. Syaitan saja melaksanakan tugasnya. Kita pun juga perlu melaksanakan tugas kita untuk beribadah. Gitu. Terus kemudian gimana hati kita kotor? Yang kedua dari hawa nafsu kita teman-teman semuanya. Hawa nafsu yang terus dipenuhi maka akan selalu semakin kuat. Ya. Maka itulah hikmah puasa. Hikmah puasa adalah menekan hawa nafsu sehingga naluri kita ya, ruhiyah kita semakin kuat. Jadi ruhiyah dan juga hawa nafsu itu berbanding terbalik. Ketika hawa nafsu itu ditekan, dilemahkan, maka ruhiyah kita akan semakin naik. Tapi ketika hawa nafsu kita dipenuhi terus, akhirnya ruhiyah kita turun, lemah. Apa contohnya Ustazah? Kita belajar dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen di saat kita menahan hawa nafsu. Ya. Menahan hawa nafsu, menekannya, sehingga semakin lemah. Bisa di mute ya, Uti Juan, teman-teman yang bocor. Nah, ketika hawa nafsu itu ditekan, dilemahkan, maka ruhiyah kita akan semakin kuat. Nah, ruhiyah yang semakin kuat akan menambah kenikmatan kita untuk beribadah, teman-teman semuanya. Sesekali kita pernah merasakan bahwa ibadah kok hanya sebagai agenda kegiatan yang harian, agenda yang harian. Padahal ketika kita pahami, ketika kita pelajari bahwa ibadah itu adalah agenda yang kita butuhkan untuk mengisi diri kita, untuk menguatkan jiwa kita, untuk menghapus sedih kita, untuk menambah bahagia kita. Ketika kita nikmati ibadah itu. Nah, cara Allah untuk memberi peringatan ya, memberi peringatan kepada hambanya adalah dengan mengurangi nikmatnya beribadah, teman-teman semuanya. Seberapa sering kita sholat hanya sekedar Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Tapi kita tidak tahu Allahu Akbar maknanya apa. Kita tidak tahu Al-Fatihah maknanya apa. Kita tidak tahu makna um, iftitah itu apa. Itu teman-teman semuanya. Maka ibadah itu memang hal yang dirasakan. Ibadah dengan penuh rasa, bukan ibadah dengan penuh kegiatan saja, ya, rutinitas. Nah, momen puasa ini adalah momen di mana kita perlu untuk meningkatkan ruhiyah kita, menekan hawa nafsu kita, ya. Karena apa, teman-teman? Untuk bisa menjadi hamba yang qanaah, hamba yang nerima kehidupan, hamba yang tabah menjalani ujian, ada beberapa hal. Kurangi makan, kurangi tidur, gitu ya. Jadi ada kalau teman-teman baca di kitab, kita pencari ilmu. Ya, taklimu ta'alim. Bagi para pencari ilmu, jauhkan lambungnya dari kasur.
Jauhkan lambungnya dari kasur itu apa maknanya? Jangan banyak tidur. Kemudian jangan isi lambungnya terus-terusan. Maknanya apa? Jangan banyak makan. Karena itu termasuk memuaskan hawa nafsu kita. Semakin tinggi, semakin tinggi, 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 tinggi. Akhirnya ruhiyahnya semakin turun. Maka ketika kita paham bahwa ya Allah, niat saya berpuasa ini hanya untuk Engkau, hamba mohon semoga hamba mampu melemahkan hawa nafsu hamba sehingga ruhiyah hamba bisa terpaut pada Engkau. Sehingga hamba bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Engkau. Sehingga ibadah adalah hal yang hamba tunggu-tunggu, bukan hal yang hamba anggap beban. Gitu teman-teman semuanya. Seberapa sering ketika kita mendengar azan, kita bukan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah sudah azan, gitu. Banyak dari kita, mungkin yang bicara juga pernah gitu ya, mengalami itu. Ketika azan, ya udah azan, ya gitu. Padahal itu kan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Hidup itu sejatinya adalah menunggu dua hal, ya, menunggu kematian dan juga menunggu waktu sholat. Kalau kematian, kita tidak tahu kapan. Setiap hamba manusia ini beda-beda. Tapi waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah. Nah, mari kita isi waktu menunggu kita kematian dengan waktu menunggu kita sholat. Oh, sholatnya itu subuh jam segini, zuhur jam segini, asar jam segini, maghrib jam segini, isya jam segini. Kita udah hafal jam sholatnya di daerah kita masing-masing. Kemudian, mari kita isi jam menunggu waktu sholat ini dengan aktivitas-aktivitas kita. Oh, saya setelah subuh aktivitasnya untuk menunggu sholat zuhur adalah dengan kuliah. Oh, saya menunggu sholat zuhur adalah dengan bekerja. Saya menunggu sholat zuhur adalah dengan membersihkan rumah. Saya menunggu sholat zuhur dengan merawat anak-anak dan lain sebagainya. Jadi momen kita beraktivitas di dunia ini terasa lebih bermakna ketika kita adalah momen menunggu sholat. Ya, jadi sholat itu bukan hal yang jadi ya udah zuhur aja, ya udah asar aja. Ya bukan, karena memang sudah ditunggu. Gitu. Waktunya zuhur ya zuhur, waktunya asar ya asar. Gitu. Itu teman-teman semuanya. Maka nanti teman-teman ketika menjadi santriwati Rukun Rumah Quran Nur Hidayah, banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan nikmat beribadah, diberikan nikmat mencari ilmu, diberikan niat untuk berukhuwah. Ya, tadi kan ada yang dari Kalimantan, dari Cianjur, dari manapun, Jawa Timur, Jawa Barat, diberikan nikmat berukhuwah. Ada orang-orang yang tidak merasakan nikmat ukhuwah. Ya, ketemu orang, ya ketemu sama ini, ketemu sama itu. Berarti hati kita ketika kita masih berpikir itu ya ketemu ini, ya ketemu itu. Berarti Allah belum tancapkan rasa nikmatnya ukhuwah di hati kita. Ya, maka kita berdoa terus kepada Allah, ya Allah, berilah saya nikmat mencari ilmu sehingga setiap ilmu yang masuk ke kepala saya bisa menjadi saksi nanti di akhirat. Itu teman-teman semuanya. Yang pertama jaga niat. Yang pertama jaga niat kita untuk mencari ilmu adalah lillahi ta'ala. Tidak ada niat lain selain lillahi ta'ala. Ya, hanya untuk Allah. Sehingga ketika nanti ada semangatnya, ingat Allah. Ketika ada futurnya, malesnya, ingat Allah. Semoga dikuatkan, minta pertolongan Allah. Terus kemudian yang kedua, ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah. Rasulullah itu pembelajar sejati ya teman-teman. Rasulullah adalah manusia yang cerdas yang menjadi teladan kita semua bahwa untuk menjadi manusia yang mulia adalah dengan Al-Quran. Allah akan memuliakan manusia dengan Al-Quran
dan Allah juga akan menghinakan manusia dengan Al-Quran. Maksudnya seperti apa, Ustazah? Maksudnya adalah teman-teman, ketika kita mencintai Al-Quran, waktu kita untuk berdua-duaan dengan Al-Quran, banyak kehidupan kita dengan Al-Quran, maka di sanalah Allah memuliakan manusia tersebut. Tapi ketika waktu kita satu hari pun nggak ada untuk Al-Quran, baca satu ayat pun nggak, disitulah Allah menghinakan manusia. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Kota diturunkannya, waktu diturunkannya, malaikat yang menyampaikannya, nabi yang menerima wahyunya, semuanya mulia. Dan bagaimana menjadi manusia yang mulia? Cintailah Al-Quran, berikanlah hidupmu untuk Al-Quran. Ada yang menyampaikan, Ustazah, nanti kalau kita sama Quran terus kita nggak mencapai dunia, kita nggak dapat apa-apa di dunia. Kata siapa, teman-teman? Orang yang terus berdua-duaan sama Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, mendakwahkannya, Allah akan berikan berkah dalam hidupnya. Berkah apa saja? Berkah waktu. Pernah merasa bahwa dalam satu hari 24 jam, tapi kerasa kurang, cepat banget waktunya? Pernah? Berarti di sana Allah sedang kurangi gitu berkah kita, teman-teman semuanya. Mungkin interaksi kita sama Al-Quran kurang. Mungkin ibadah kita kurang. Tapi beda ketika kita dalam satu hari meluangkan waktu 2 jam, 3 jam pasti untuk Quran. Bukan berkurang teman-teman 24 jam. Memang tetap 24 jam sama. Tapi rasanya isinya itu beda. Rasanya itu beda antar satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ada yang sama-sama 24 jam tapi ngerasanya seperti 8 jam saja. Ada yang 24 jam sama tapi ngerasanya seperti 30 jam. Gitu. Pas malam hari yang ngerasanya cuma 8 jam. Kok satu hari ini aku cuma ngerjain ini sama ini sih? Kok waktu kayaknya cepet banget padahal aku nggak ngapa-ngapain. Tapi ada orang yang lainnya, ya Allah, Alhamdulillah dengan waktu yang Engkau berikan kepada hamba, hamba bisa mengaji Al-Quran, hamba bisa mengajarkannya, hamba bisa mendakwahkannya, hamba bisa kuliah, hamba bisa bekerja, hamba bisa bersosial, dan lain sebagainya. Tetap sama-sama 24 jam, tapi makna dan rasanya berbeda. Itulah berkah. Bagaimana cara kita mengecek waktu kita berkah atau enggak? Cek apakah dengan waktu itu kita gunakan untuk beribadah, untuk kebaikan atau sebaliknya. Itu. Terus bagaimana cara kita ngecek rezeki kita berkah atau enggak? Cek apakah rezeki kita gunakan di jalan Allah atau tidak. Ngecek gimana kehidupan kita berkah atau enggak? Cek apakah hidupnya kita bermanfaat untuk orang lain atau sebaliknya enggak. Gitu. Jadi kita cek, oh waktuku tetap aku luangkan, prioritaskan untuk ibadah, untuk Al-Quran, bukan waktu sisa. Ya, bukan waktu sisa untuk ibadah, untuk Al-Quran, tapi waktu yang diprioritaskan. Ya, beda antara waktu sisa. Waktu sisa itu ketika kita udah capek-capeknya dalam hari itu. Ah, capek, mau baca Quran, gitu. Akhirnya bacanya cuma sehalaman. Tapi ketika waktu yang diprioritaskan, ya Allah aku pada subuh sampai jam 6 aku nggak ngapa-ngapain kecuali memang baca one day one juice di pagi hari. Nah, itu waktu yang diprioritaskan. Itu. Yang pertama niat, yang kedua ingat Rasulullah, yang ketiga teman-teman semuanya punya lingkungan yang mendukung. Ya. Teman-teman di sini sudah digerakkan hatinya sama Allah untuk masuk ke ruang Zoom ini, masuk ke grup rukun. Siapa yang mengantarkan jari-jari kita untuk bisa menekan tombol pendaftaran? Siapa yang mengarahkan kita untuk masuk ke ruang Zoom kalau bukan Allah? Jadi Allah takdirkan kita dari jutaan, ratusan juta hamba-hambanya Allah yang dipilih kita. Berarti sebagai manusia pilihan harus mensyukuri itu. Ya Allah, saya masuk ke grup ini, saya niatkan untuk beribadah, berukhuwah, jihad di jalanmu. Semoga Engkau berikan berkah kepada hidup hamba.
Itu teman-teman semuanya, lingkungan ini penting. Jangan pernah merasa bahwa sendirian itu bisa. Ya, memang kita bisa munfarid, tapi pahalanya lebih besar berjamaah. Gitu. Maka em, di grup itu nanti akan ada banyak yang mengingatkan untuk ibadah, untuk ayo kita masuk ke Zoom dan lain sebagainya. Kalau nggak di rukun, teman-teman dapatkan itu di mana lagi, teman-teman semuanya. Maka bersyukurlah bisa diizinkan Allah masuk ke halakoh ini. Ya, jangan disia-siakan. Allah sudah izinkan. Jangan mencoba memisahkan diri ketika Allah sudah mempersatukan. Ya, istiqomah minta kepada Allah ketetapan hati. Minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minta kepada Allah. Jangan pernah berhenti minta pertolongan kepada Allah ya. Kita hamba yang lemah, yang kuat Allah. Kita hamba yang hina, yang luar biasa itu Allah. Jangan pernah berhenti memikirkan Allah, merasakan hadirnya Allah dalam hidup kita. Niscaya kita akan merasakan bahagia. Siapa orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa berzikir. Berzikir, wahai hambaku, ingatlah bahwa aku dekat. Ya, Allah menyampaikan itu. Allah dekat. Maka ketika kita sendirian, ada satu zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Allah. Ketika kita merasa dunia ini menjauhi kita, ada satu zat yang selalu mendekat kepada kita, yaitu Allah. Tapi sayangnya kita selalu merasa sendirian, selalu merasa bahwa tiada yang mengerti kita, padahal ada Allah. Ketika kita sedih, inna ma'al um, man sobaro zafiro, ya. Jangan bersedih, teman-teman, sabar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Jadi kita ketika sedih, lagi ada masalah, Allah sudah sampaikan di Al-Quran berkali-kali ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sabar, sabar. Kemudian perbanyak sholat ketika kita lagi sedih. Sholat apa aja? Sholat sunnah diperbanyak. Sholat tasbih, sholat taubat, sholat istiqoroh, sholat tahajud diperbanyak. Seakan-akan kita memperbanyak senjata. Ya, senjata, ya Allah. Ya Allah, itu sedang sedih, ya Allah. Sedang masalah lagi banyak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, senjata kita semuanya. Itu. Kemudian yang keempat, yang satu tadi niat, yang kedua ingat Rasulullah, yang ketiga lingkungan yang baik, yang keempat adalah kalau baik jangan sendirian, ajak teman-temannya. Ya, kalau baik jangan sendirian, ajak teman-temannya. Saya selalu menyampaikan kepada para santriwati rukun, kita memang belum baik, teman-teman. Para ustazah pun juga nggak pernah merasa menjadi orang baik, tapi menuju baik. Ya, cara termudah kita untuk proses menuju baik ini adalah mengajak orang untuk baik juga. Jadi jangan baik sendirian, tapi ajak orang lain untuk baik juga. Apa maksudnya, Ustazah? Rukun punya visi bahwa kita pengen mencetak para pejuang Al-Quran yang siap mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Rukun punya visi ingin mencetak para pejuang Al-Quran yang siap mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sehingga yang punya kewajiban untuk berdakwah ini sebagai anggota keluarga besar rukun bukan para pengajarnya saja atau pengurusnya saja, tapi para santriwati juga wajib untuk berdakwah. Ustazah, tapi kan kita bukan pengajar. Ustazah kan tapi ilmu kita masih sedikit. Ustazah tapi ini, tapi itu, dan lain sebagainya. Ustazah minder. Ustazah ini, Ustazah itu. Ya Allah, teman-teman semuanya, berdakwah itu luas. Berdakwah itu mudah. Untuk zaman sekarang tuh mudah, nggak perlu perang, teman-teman semuanya. Teman-teman sebarkan kebaikan-kebaikan teman-teman melalui jari-jari kalian. Allah titipkan jempol ini, izinkanlah jempol ini nanti bersaksi di hadapan Allah ketika mulut ini dikunci. Mulut ini dikunci nanti, nggak boleh ngomong. Yang ngomong siapa? Yang ngomong seluruh badan kita.
Fulana sudah melakukan ini, Allah, Fulana sudah melakukan ini dan lain sebagainya. Jempol bersaksi, teman-teman. Ya, makanya kalau teman-teman tahu ya, misalnya teman-teman ada di grupnya rukun, eh, insya Allah ya, Allah semoga Allah memberikan pertolongan kepada kami. Saya tuh senang banget rutin gitu ya, nge-share di grup-grup rukun ya, utamanya ya. Kalimat-kalimat setiap pagi supaya menyemangati teman-teman dalam satu hari atau ajakan dalam kebaikan masuk Zoom ya itu seneng gitu teman-teman. Pernah capek ya capek teman-teman, kadang jempol dia capek ya ngechatin kadang satu-satu orang gitu ya, tapi yang saya ingat adalah jempol, nanti kamu tolong jadi saksi saya ya ketika Allah menanyai saya tapi mulut saya dikunci. Jempol, nanti kamu bilang jujur ya ke Allah ya. Kalau ketika mulut saya nggak bisa ngomong, kamu ngomong ya. Kalau kamu saya minta untuk nge-share terus tiap hari di story, di Instagram, di WA, di grup-grup. Apakah saya pernah berharap untuk yang masuk Zoom itu banyak, yang masuk grup itu banyak, yang mendengarkan itu banyak? Nggak pernah, teman-teman. Jadi apapun hasilnya, yang masuk rukun banyak atau sedikit, yang masuk Zoom banyak atau sedikit, saya nggak pernah memikirkan itu. Karena itu tarafnya Allah memberikan hidayah kepada hati manusia. Bukan manusianya. Ketika nanti kita memaksa orang untuk ikut, itu bukan ranahnya kita. Allah yang izinkan hidayah. Makanya nama tempat rumah Quran kita adalah Rumah Quran Nur Hidayah. Supaya kita minta di hati kita dikasih hidayah terus. Mungkin hari ini terang, ada hidayah bisa masuk kajian. Tapi besok siapa yang bisa menjamin teman-teman kalau kita nggak berdoa minta cahaya pada Allah? Ya, jadi minta kepada Allah, ya Allah berikanlah nur hidayah kepada hati hamba, supaya hamba telinganya mau mendengarkan ilmu, matanya mau membaca ilmu, jarinya mau membagikan ilmu, itu. Saya berikan PR kepada teman-teman, sebelum nanti proses pembelajaran, insya Allah tanggal 26 Maret, dalam jangka waktu sekitar 5 sampai 6 hari ini, masih ada kesempatan waktu untuk berdakwah, mengajak teman-temannya untuk bergabung dengan rukun. Ya, ada 6 hari ini, mari kita ajak minimal satu teman untuk bergabung di rukun, masih ada kesempatan. Ustazah susah, Ustazah. Kita nggak usah mentarget orang orang mau atau enggak. Yang penting kita ikhtiar. Ya Allah, izinkanlah saya ikhtiar berdakwah, ya Allah. Tuh. Berikanlah saya rasa percaya diri, ya Allah. Jadi diajak aja teman-teman semuanya gitu ya. Untuk bergabung di rukun, baiknya jangan sendirian, baiknya bareng-bareng. Ya, saya selalu menyampaikan kepada pengurus, ustazah, dan para santriwati bahwa ayo kita gencar berbagi kebaikan, menunjukkan jalan kebaikan. Karena ketika orang yang kita tunjukkan kebaikan itu mau melakukan kebaikan tersebut, tergetar hatinya untuk berkegiatan tersebut, maka kebaikan pahala yang dia peroleh, kita pun juga dapat. Bukan dibagi dua, tapi dapat yang sama. Bukan dibagi dua. Saya selalu menangis gitu ya setiap malam. Ya Allah, para santriwati giat sekali untuk mengajak para teman-temannya bergabung di rukun. Menangisnya apa teman-teman? Ya Allah, ketika saya tanya ya, tahu info rukun dari mana? Dari teman saya Ustazah ngajak saya. Dari teman saya yang di grup tetap Ustazah ngajak saya. Insya Allah, sekalipun teman-teman lagi tidur, sekalipun teman-teman lagi aktivitas, kalau temennya lagi ngaji, pahalanya ngalir terus ke teman-teman. Nah, itulah yang namanya pasif pahala ya. Pasif pahala orang lain yang melakukan, tapi kita pun dapat kebaikannya. Jadi, kalau kita pengen berbuat baik, ada kebaikan yang kita lakukan, tapi ada kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang, sehingga orang melakukan juga. Ya, jadi nanti ada waktu 6 hari, teman-teman silakan bagikan info rukun, satu orang dapat satu para santriwati, ajak dia bergabung, dakwahkan kebaikan-kebaikan, semoga Allah
Karuniakan kita dengan kebaikan sehingga hidup kita penuh cinta, sehingga hidup kita penuh kebaikan dan kebermanfaatan. Al-Quran ini cahaya, hati kita yang kotor, hati kita yang gelap ini perlu cahaya. Hati kita perlu makanan, yaitu dengan bacaan Al-Quran. Ya, jangan sampai hati kita mati. Salah satu tanda hati mati adalah tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak mau untuk mengingat Allah. Ya, susah rasanya nangis, susah rasanya menikmati ibadah. Nah, ngebersihinnya gimana nih hati? Baca Quran sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Sampai teman-teman nangis karena mulutnya sakit. Ya, ya Allah capek ya Allah. Gitu. Misalnya pipinya capek. Ya Allah, aku baca terus ya Allah capek. Sampai nangisnya nangis ini. Kalau memang belum bisa nangis karena baca Al-Qur'annya, tapi nangis karena capeknya itu Masya Allah teman-teman semuanya. Gitu. Kita baca artinya, tapi belum tersentuh juga. Baca artinya Allah sudah menyampaikan di Al-Qur'an, bersabarlah. Allah sudah menyampaikan di Al-Quran untuk berbuat kebaikan. Allah sudah menyampaikan di Al-Quran bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Belum sampai nangis kalau bacanya arti. Coba kita berusaha nangis karena capeknya, lelahnya itu, ngantuknya itu. Semoga mata kita jadi saksi juga. Kadang ketika ngomong sama jempol, jempol nanti jadi saksi ya di akhirat. Mata sampai bengkak gitu ya. Mata nanti jadi saksi ya di akhirat kalau engkau gunakan untuk baca Al-Quran sampai malam-malam, ngapal Al-Quran sampai malam-malam, sampai nangis karena belum masuk-masuk hafalannya. Mulut nanti jadi saksi juga ya di akhirat. Lidah nih, pipi nih, capek banget itu. Tapi lelahnya yang karena Al-Quran itu luar biasa teman-teman. Lelahnya penuh berkah. Jadilah hamba yang lelah. Jadilah hamba yang terus merasa lelah karena lelahnya itu dalam kebaikan. Bukan lelah mencari dunia yang fana. Mencari dunia ketika kita semakin turutin dunia, semakin lapar, pengen terus dikejar. Sampai tahu-tahu sudah tua, sampai tahu-tahu sudah masuk ke liang lahat. Sering saya lihat video animasi yang menggambarkan itu. Orang ngejar dunia terus, tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah dipanggil Allah. Ya, jadilah orang yang lelah karena terus mengejar akhirat kita. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Barang siapa yang mengejar dunia, akhirat juga belum tentu mengikuti. Ya, jadi kita niatkan untuk kita beribadah karena Allah. Jangan sampai niatnya untuk manusia. Karena cara termudah untuk kecewa, cara termudah untuk patah hati adalah niatkan semua untuk manusia. Ya, cara termudah untuk kecewa, cara termudah untuk patah hati. Ah, ngelakuin ini nih supaya dilihat dia. Ah, ngelakuin ini nih supaya dilihat oleh orang itu. Ngelakuin itu, ibadah ini supaya dilihat dia. Supaya dapat ini, supaya dapat itu. Buahnya apa? Buahnya kecewa, sakit hati, patah hati. Karena ketika nggak dilihat, nggak mau melakukan ibadah. Pengennya ibadah ketika dilihat aja. Tuh teman-teman semuanya. Dan cara termudah untuk bahagia adalah meniatkan aktivitas kita untuk Allah. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu, teman-teman semuanya. Sekecil apapun, tapi kita nggak tahu kecilnya itu ketika diniatkan ikhlas, ketika diniatkan untuk Allah semata, maka Allah akan menganggap kecilnya itu besar. Mungkin di dunia kelihatan kecil hal yang kita lakukan, tapi Allah melihatnya itu ikhlas. Ya, itu teman-teman. Contoh
Misalnya teman-teman, di grup nanti akan banyak info-info kebaikan, kajian-kajian, donasi-donasi Ramadan, dan lain sebagainya. Kalau Allah belum karuniakan kepada kita rezeki yang berlebih untuk bisa sedekah, tapi Allah karuniakan kita untuk kemampuan buat story, untuk ngajak orang. Itu hal yang kecil, teman-teman. Mungkin kita nggak ikut sedekahnya, tapi ikut membagikannya. Kita jangan pernah hitung-hitungan amal ibadah besar atau kecil di hadapan Allah ya. Kecil bagi kita, besar bagi Allah. Tapi besar bagi kita mungkin dianggap nggak apa, nggak berarti bagi Allah karena diliputi dengan niat yang salah. Pengen infak sebanyak-banyaknya, tapi diumum-umumkan kepada orang lain, menyakiti hati orang yang diberikan dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Maka setelah malam hari ini pembukaan, target kita adalah membersihkan hati kita dan juga mengajak orang lain untuk kebaikan. Itu jangan lupa nanti ditunggu kabar baiknya Ustazah, saya sudah berdakwah ngajak satu orang untuk menjadi sahabat surga saya. Saya nggak mau di surga sendirian Ustazah. Saya pengen gandeng orang tua saya. Saya pengen gandeng teman saya. Bismillah Ustazah. Ya, itu teman-teman. Mungkin itu semoga semangat selalu. Em, 9 hari berpuasa. Insya Allah Allah izinkan hari-hari selanjutnya berpuasa lagi. Jangan lupa tahajudnya. Jangan lupa duhanya. Jangan lupa sedekahnya. Jangan lupa senyumnya. Jangan lupa bahagianya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Tirta yang telah menyambut kita, menyambut teman-teman semua, dan terima kasih atas motivasinya ya. Semoga apa yang disampaikan Ustazah Tirta nanti bisa memberikan semangat buat kita semua untuk terus berproses dan berprogres bersama. Nah, Masya Allah. Selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke doa bersama, mungkin kita bisa foto dahulu ya, gitu foto dahulu nanti sekalian saya izin memperkenalkan jargon dari Rumah Quran Budaya. Tadi sempat kelewat ya waktu penjelasan mekanisme, belum sempat Ana kasih tahu terkait dengan jargonnya. Oke, teman-teman, ya, silakan on cam sebentar saja gitu karena kita akan mendokumentasikan kenangan terindah pada malam hari ini. Baik, silakan sebentar ya. Masya Allah, halo adik berkerudung merah. Masih bangun. Baik, Ana tunggu ada Ukti Nabila, Kak Dian, Kak Feby, Ibu Julinar, mungkin ada Kak Risa, ada Ibu Muli, Ibu Tati. Salah, bisa lagi. Oke. Baik, masih ada yang ingin on cam kembali? Ana tunggu. Tolong bantuannya ya Ukti Novi untuk screenshot. Baik, siap-siap teman-teman semua. Mari kita berikan pose terbaiknya. Baik, Ana hitung dalam hitungan ketiga ya. Ini ada 2 slide. Mungkin nanti kita bisa 4 kali ya. Baik, yang pertama. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua. Ini ada 2 slide. Mari kita tunjukkan pose tercantiknya. Gantian. Oke, sekarang. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Baik, kemudian ini teman-teman kita jargon dulu ya. Jadi di Rumah Quranul Hidayah kita ada jargon untuk pemantik semangat. Nanti kalau saya bilang Rumah Quranul Hidayah, teman-teman bisa jawab, ini udah Ana cekkan. Nah, rumahnya penghafal Al-Quran, pejuang keumatan gitu ya. Boleh pakai gerakan bebas. Baik, siap-siap silakan di unmute dulu. Ayo, nanti biar suaranya bisa bareng-bareng. Karena mau ngerekam juga sebentar. Rumahnya kenapa Quran pejuang keumatan? Ya betul. Nanti kalau saya bilang rumah Quran Hidayah, teman-teman jawabnya rumahnya penghafal Al-Quran, berjuang keumatan. Baik, siap ya?
Nah, hitung dulu. 1, 2, 3. Rumahnya penghafal Al-Quran. Maaf. Sebentar, kurang bagus. Oke. Mohon maaf. Baik, tek ulang. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Rumah Quran Nur Hidayah. Rumahnya penghafal Al-Quran berjuang keumatan. Keumatan. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih buat semuanya. Mas Allah ya, Alhamdulillah. Kita telah sampai di penghujung acara gitu. Saya ucapkan terima kasih teman-teman buat hadir semua dan semoga proses kita ke depannya Allah lancarkan, Allah mudahkan untuk belajar baca Al-Quran, belajar tahsin, belajar tahfidz menghafal Al-Quran. Dan tetap semangat di bulan Ramadan ya, musim Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk menabung banyak pahala. Mari kita berlomba-lomba untuk menabung banyak kebaikan. Dan semoga yang belum bisa hadir pada malam ini tetap bisa hadir pada pertemuan-pertemuan selanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Insya Allah, terima kasih. Kemudian mari kita tutup majlis pada malam hari ini dengan doa yang akan dibersamai oleh Ustazah Wafa. Baik, kepada Ustazah Wafa, sudah siap, Us? Alhamdulillah siap terdengar suaranya. Aman, insya Allah. Baik, silakan Ustazah Wafa. Terima kasih, Juan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat wa akhti fillah, marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amuhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam halaqah online dalam rangka acara pembukaan program tahsin online Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu, ya Allah. Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti program ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima. Berilah kami kemampuan untuk dapat mempraktikkan ilmu yang akan kami dapatkan. Ya Rabb, jadikanlah program ini menjadi wasilah untuk kami bisa memperbaiki interaksi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca menjadi wasilah kebaikan untuk diri kami, anak kami, pasangan kami, keluarga kami, dan semuanya. Ya Allah, teguhkanlah hati kami dalam menjalani proses belajar ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkaulah Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, semoga Rumah Quran Nur Hidayah semakin berkembang dan bisa memfasilitasi kami para muslimah untuk terus menuju jalan. Ya Allah, jadikanlah kami satu ikatan keluarga yang Engkau berkahi. Izinkan kami berkumpul di dunia dan di jannah. Ya Allah, ya Rabbana, sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Wafa. Semoga apa yang kita doakan pada malam hari ini dijabai oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah ya, kita sudah selesai melaksanakan pembukaan pada malam hari ini. Gitu, izin mengingatkan kembali, untuk pembelajaran ya Ibu Kakak semua akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 27 April.
27 Maret jam 8 malam. Mungkin untuk jamnya nanti bisa dikondisikan ya dengan ustazah masing-masing karena waktu tarawehnya selesai beda-beda. Dan untuk kelas tahfidz nanti di hari Selasa sudah mulai setoran ya bersama dengan Ustazah Fasya. Mohon maaf beliau pada malam hari ini berhalangan hadir. Nanti bisa menyapa dan berkenalan di grup Halaqah Tahfidz. Masya Allah. Dan mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Kemudian doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu, kakak dan adik yang udah hadir pada malam hari ini ya gitu ya, Masya Allah sekali. Tetap semangat dan tetap semangat untuk di bulan Ramadan ini juga ya. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah mempermudah kita, melancarkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan kita dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Ustazah. Selamat istirahat. Selamat istirahat, Bunda semua.